Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Juanda, mahasiswa semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Ar-Rahman, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan terkait biografi seorang cendekiawan Muslim Indonesia dan penafsirannya, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Baiklah, insyaallah kita akan masuk ke biografi beliau. Yang pertama, Profesor Nasaruddin Umar adalah tokoh Islam kelahiran Sulawesi Selatan 1959. Nah, saat ini beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, jabatan yang pernah diembannya. Yang pertama yaitu Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam Kemenak RI, pembantu Rektor 3 UIN Syarif Hidayatullah, dan juga pernah menjadi Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau yang kita kenal sebagai PTIQ Jakarta. Ia adalah seorang cendekiawan Muslim yang sangat konsen dengan gender. Ia banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam karya-karya yang beliau tuliskan. Adapun beberapa karya-karya beliau yang dapat saya cantumkan di sini. Yang pertama, Kodrat Perempuan dalam Islam yang diterbitkan pada tahun 1999, dan Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran yang juga diterbitkan pada tahun 1999. Bias Gender dalam Penafsiran Kitab diterbitkan tahun 2000, dan Rekonstruksi Metodologis Wawancara Kesetaraan Gender Islam diterbitkan pada tahun 2002. Selanjutnya, Teologi Gender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci. Nah, itu beberapa karya-karya beliau yang dapat saya sebutkan. Dan adapun terkait latar belakang dari penulisan tafsir beliau, dalam hal ini banyak yang dan memang berfokus kepada penafsiran ayat-ayat yang bersinggungan dengan perihal gender. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar ini dipicu oleh kegelisahan intelektual beliau. Nah, sebagai seorang akademisi dan cendekiawan Muslim terhadap problematika yang muncul di kalangan umat Islam berkaitan dengan persoalan gender. Jika disederhanakan, maka problematika terletak pada dua kesimpulan atau dua simpul masalah. Yang pertama, tumpang tindihnya pemahaman masyarakat antara konsep gender dan biologis, dan seks juga jenis kelamin. Nah, yang kedua, karena persoalan pertama itu muncullah pemahaman dan penafsiran agama yang terkesan mengandung bias kepada gender. Nah, dari penafsiran beliau dapat dilihat dan diperhatikan beliau menggunakan metode Maudu'i. Hal ini bisa dibuktikan dengan cara beliau menyusun dari permasalahan-permasalahan terkait apa yang ditafsirkannya, dan diselesaikan dengan menggunakan Al-Quran serta penafsiran yang lain. Nah, adapun beberapa contoh penafsiran beliau, di sini kami mengambil contoh penafsiran beliau terkait gender. Nah, dari disertasi beliau yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender. Nah, di sini beliau menafsirkan Quran surah An-Nisa ayat pertama. Nah, di sini berkenaan dengan lafaz nafsun, beliau mengambil pendapat Al-Isfahani bahwa nafsun di dalam Al-Quran disebut sebanyak 295 kali,
tidak ada satu ayat pun yang secara tegas menunjukkan kepada Adam. Dan lafaz nafsu wahidah pada Al-Quran disebut sebanyak 5 kali, yang mana tidak keseluruhan menunjuk kepada Adam. Bahkan sebagian ada yang menunjuk pada asal usul binatang, yaitu pada Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Jika yang dimaksud nafsun wahidah adalah Adam, maka Adam juga menjadi asal usul binatang dan tumbuh-tumbuhan. Pada ayat di atas, jika yang dimaksud nafsul wahidah adalah Adam, mengapa sifat nafsun tidak berbentuk muzakkar? Nah, mengapa yang digunakan adalah lafal wahidah, bukan wahid? Nah, di sini adalah contoh dari penafsiran Nasaruddin Umar. Lalu pada penafsiran penafsiran Profesor Nasaruddin Umar, pada dasarnya beliau ingin mengatakan bahwa Al-Quran atau agama tidak condong kepada salah satu gender. Nah, jadi harus menyeimbangkan. Yang pertama, apa itu genetis terkait laki-laki dan perempuan, dan apa itu gender. Nah, ini yang harus dibedakan. Jangan sampai ini penafsiran sebelumnya terjadi karena akibat historis atau pemahaman yang sudah melekat pada awalnya, yang menganggap bahwa perempuan itu menjadi bahasanya the second class atau the second choice atau pilihan kedua dalam kehidupan manusia. Dari penafsiran beliau terkait tentang gender ini, beliau mengambil beberapa rujukan tafsir, yaitu yang pertama tafsir Al-Manar, selanjutnya tafsir Jalalain, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir Ibnu Katsir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari biografi dari Profesor Nasaruddin Umar dan juga penafsiran beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.